bukan berarti aku belum berpolitik. Nah, cuman apakah politik formal yang lewat lembaga-lembaga negara ini itu aku akan lakukan? Mungkin aja. Dan untuk kemungkinan dan mungkin menunggu mandat rakyat juga. Aku sering di video aku main piano, orang-orang pada komen kayak, oh ternyata orang yang logis bisa nyeni banget ya gitu. Halo semuanya, kita kembali lagi ini di Pulih dan Selaras. Nah, di Pulih dan Selaras saya akan mengajak ngobrol teman-teman saya, ngobrolin atau ngomongin tentang kesehatan mental, tentang pemulihan batin, tentang kesadaran, tentang gimana sebaiknya menjalani hidup ini. Ini obrolan ya, bukan konseling. Karena biasanya nih Chania kalau ada aku biasanya dikira itu lagi konseling. Iya. Tamunya lagi konseling. Oh iya. Jadi broadcasted konseling. Iya, padahal kan konseling kan nggak mungkin direkam gitu ya. Iya, jadi ini obrolan dan kali ini saya ngajak teman saya minta tolong untuk datang ke podcast ya. Yaitu dengan senang hati. Kania, Mas Aji, ya, Kania. Lebih ini Kania bukan Chania ya. Iya, kalau keluarga aku nyebutnya Kania. Okay. Dari yang bikin namanya penyebutannya Kania. Tapi kadang-kadang Chan ya, biasanya ada beberapa orang yang manggil Chania gitu. nggak apa-apa. Okay. Kania Cita ya. Iya, Kania Cita. Ya. Kita akan ngobrolin tentang apakah berlogika atau berpikir ilmiah itu mempengaruhi kesehatan mental atau enggak gitu. Gimana berlogika dan berpikir ilmiah itu bisa mempengaruhi kesehatan mental. Ya. Nah, itu hooknya ya, supaya teman-teman nonton bisa sampai akhir gitu. Boleh, boleh, nggak apa-apa. Kayak dijelasin gitu. Dijelasin jadi ini hooknya, ini hooknya. Okay. Sebelum ke situ aku kepengen nanya sih, penasaran. Boleh Mas Aji. Kamu belajar piano itu sejak kapan? Tiba-tiba belajar piano ya ditanya. Oke. Aku belajar piano kelas 2 SD itu tahun 2003. Oke. Yeah. Karena dulu memang kamu kepengin belajar piano atau orang tua ya? Nggak sengaja Mas Aji. Jadi aku hidup cuma sama mama ya. Jadi aku single parent home. Jadi jarang sebenarnya di rumah ada parents gitu. Karena kan pasti kerja ya mama aku buat menghidupi aku dan adik-adik aku 2 orang. Nah, aku punya tetangga yang kebetulan mereka itu keluarga musisi. Jadi ibu bapaknya tuh dosen musik dan pemain orkestra gitu. Jadi anak-anaknya dari balita kali ya udah main musik gitu kan. Maksudnya pasti dari toddler gitu 4 tahun 5 tahun pasti udah dikenalin sama alat musik kan. Karena ibu bapaknya kan musisi gitu. Musisi senior, decorated musician lah gitu. Nah, jadi si anaknya mereka yang pertama itu seumuran aku, dia belajar piano dan at some point dia belajar cello. Sekarang dia jadi cellist profesional gitu. Nah, waktu itu dia baru belajar piano doang tuh. Nah, karena dia ada belajar piano, dia seumuran aku, dia jadi teman main aku. Nah, biasanya tuh di jam 6 sore gitu ya, abis maghriban gitu, terus dia latihan piano. Nah, aku nebeng aja sebenarnya itu karena aku lagi main aja sama dia. Oh, jadi nebeng latihan piano gitu. Iya, terus kayak dia kayak kan aku harus latihan piano nih gitu. Ini udah jamnya aku latihan piano. Kamu mau ikutan enggak gitu? Akhirnya aku ikutan latihan piano sama dia. Terus ya udah lagu-lagu yang dia lagi latihan, aku ikutan latihan gitu. Cuman aku awalnya enggak diajarin si not baloknya. Jadi aku cuma diajarin main ini kayak gini kan gitu. Itu sih pertama kali aku terus berlanjut. Ya terus berlanjut karena kan aku hampir tiap hari main sama dia karena dia tetangga depan rumah aku gitu loh. Berkat tetangga berarti ya, bisa main piano ya. Iya, benar. Diajarin sama dia namanya Neam, nama tetangga aku itu. Oke, dan ini kita hadirkan Neam. Oh, enggak. Iya gitu ceritanya Mas Aji. Jadi abis itu karena aku selalu main sama dia tiap hari, selalu diakhiri lah mainan-mainan kita itu dengan latihan piano gitu di malamnya gitu. Jadi aku tiap hari nebeng latihan piano sama dia. Aku nggak punya alat ya. Nah, keluarga aku kebetulan susah, jadi aku juga nggak bisa beli alat musik. Jadi aku nebeng di dia. Oh gitu ceritanya. Aku itu sampai sekarang selalu terpukau, selalu wah keren gitu ngelihat orang main piano. Kenapa? Karena dulu waktu kecil aku juga single parent, maksudnya ibuku single parent. Itu kalau dulu ceritanya beda. Jadi kalau dulu itu ibuku lebih ke kayak nyuruh aku, cenderung memaksa aku untuk les piano. Tapi waktu itu aku malas untuk les piano. Ngerti, ya anak kecil bisa dipahami. Aku pernah ngajar piano, jadi aku pernah banyak ketemu murid-murid yang kayak gitu. Oh gitu. Jadi tahu ya seperti aku seperti apa gitu dulunya. Bener. Dan ketika aku ngeband SMA lalu kuliah, itu aku merasa bahwa orang yang bisa bermain piano itu lebih menguasai musik gitu. Maksudnya lebih tahu
tentang dinamika musik dan sebagainya gitu. Dan sampai sekarang aku masih punya keinginan untuk bisa main piano. Ya. Tapi ya perlu niat untuk belajar dari awal lagi tentu jadi saja. akhirnya waktu les itu belum sampai bisa tuh ya. Jadi lebih banyak nggak masuk kelasnya daripada itunya karena gitu. sebenarnya nggak suka gitu ya pada saat bahkan itu sampai waktu itu terus pindah ke les gitar. Tapi gitar akhirnya di jalan. Iya, akhirnya lebih jalan ke les gitar dan terus lanjut ke ngeband jadi gitaris gitu. Oke, that's cool. Iya, itu cerita tentang piano, tentang musik. Nah, ini sebagai bridging ya untuk kamu. Pertanyaan selanjutnya tadi boleh. Seorang Kania itu kan dari piano tapi dikenal sebagai suka banget bahas ngomongin politik. Politik dulu ya, ngomongin politik. Lalu ternyata kamu punya latar belakang di jurusan politik ya? Jurusan politik, aku S1 ilmu politik aku kuliahnya. Di UI. Di UI. Oke. Itu ada itunya nggak sih politik apa gitu? Kalau psikologi biasanya ada psikologi klinis, ada psikologi industri organisasi gitu. Iya. Di ilmu politik waktu zaman aku ya, nggak tahu ya zaman sekarang. Zaman aku angkatan 2013, di situ peminatannya kebagi dua. Komparatif politik sama politik Indonesia. Nah, aku ambil komparatif. Jadi aku nggak terlalu gampangnya pembedaannya adalah kuliah aku lebih banyak belajar sistem politik negara-negara lain kan. Sistem politik negara-negara lain. Iya, karena komparatif. Jadi lebih kayak belajar politik di negara ini, di wilayah ini kayak gimana. Sedangkan peminatan yang satunya itu lebih deeper di politik Indonesia gitu. Oh gitu. Kalau kamu lebih ke komparatifnya. Iya, komparatif. Aku soalnya ambil peminatannya comparative politics. Nah, kalau menurutmu seberapa penting sih ilmu politik atau pengetahuan tentang politik? Dan pemilu ya, maksudnya sekarang ini gitu. Iya. Kalau aku sendiri ngelihat pengetahuan dasar tentang politik buat aku universal, fundamental. Jadi menurut aku pendidikan dasar harusnya membekali semua orang dengan pengetahuan dasar tersebut, gitu. Setidaknya misalnya orang ngerti konsep sederhana seperti gini misalnya, pajak. Menurut aku semua harus ngerti pajak itu apa gitu. Bagaimana pemerintah beroperasi gitu kan. Pemerintah kan beroperasi nggak gratis nih. Nah, duitnya dari mana? Dan salah satunya itu dari kita. Nah, kita membayar dalam bentuk apa aja. Itu menurut aku hal-hal yang orang perlu tahu. Nah, kira-kira itu sebaiknya dimasukkan di dalam 12 tahun pendidikan dasar lah ya. Gitu, mungkin di SMP atau SMA kayak gitu. Jadi buat aku pengetahuan politik dasar itu penting untuk semua warga negara gitu, mengerti gitu. Nah, cuman kalau apakah kuliah ilmu politik itu penting, itu tergantung tujuan, tergantung teman-teman mau mencapai apa nih dari kuliah itu ya kan. Mungkin visinya gimana, cita-citanya gimana. Nah, itu yang akan menentukan penting atau berguna atau enggak sih kuliah ilmu politik gitu. Kenapa sih anak muda mesti berpartisipasi aktif dalam politik gitu? Kalau menurutmu? Ya, sebenarnya in general tanpa adanya identitas anak muda itu sendiri buat aku kan tadi itu penting ya sebenarnya buat semua orang ya, bukan hanya anak muda dan berpartisipasi. Sebenarnya bukan penting dalam artian gimana ya, cuman lebih ke arah gini, karena politik itu mengatur hidup kita di ruang publik gitu ya. Politik mengatur misalnya barang apa yang dilarang, barang apa yang diperbolehkan gitu kan. Politik mengatur standar-standar kualifikasi misalnya untuk terapis misalnya, untuk dokter, untuk apa, itu kan semua ada undang-undangnya tuh ya. Itu semua ada peraturan dan itu datang dari politik gitu. Jadi politik berpengaruh ke segala aspek kehidupan kita di dalam suatu teritori, dalam konteksnya di negara lah gitu ya. Misalnya di negara Indonesia gitu kan, kita hidup di Indonesia, kehidupan kita di Indonesia akan diatur oleh politik Indonesia. Nah, sayang aja kalau misalnya kita sebagai yang diatur dan dipengaruhi oleh itu nggak memahami cara kerjanya dan nggak berusaha terlibat di situ gitu. Padahal kita bisa punya power untuk ikut membentuk itu gitu, untuk ikut membentuk peraturan yang ada di negara ini seperti apa, situasi publik yang ada di negara ini seperti apa kayak gitu. Karena di sisi lain kan cukup banyak orang ya, bahkan di dalamnya termasuk anak muda itu kayak ngapain sih belajar politik gitu kan. Nah, ngapain kayak termasuk pajak tadi kan ya, cukup banyak orang yang ngapain mesti paham tentang pajak dan politik gitu. Nah, sekarang kita masuk ke bagian anak mudanya. Tadi kan itu generalnya. Nah, specifically kenapa sih bisa disebut demografi tertentu misalnya kayak anak muda atau perempuan misalnya atau generasi tertentu gitu, misalnya generasi Z atau apa gitu kan. Nah, itu sebenarnya karena bisa jadi ada kepentingan khas di demografi itu yang di demografi yang lain mungkin mereka nggak terlalu peduli gitu.
Misalnya kayak gini, kita generasi muda nih. Nah, kemungkinan besarnya dari sisi karir kita baru mulai. Gitu ya. Jadi kita first jobber lah, let's say gitu ya. Kita first jobber gitu, anak-anak muda ini first jobber. Nah, kehidupan publik yang dialami oleh first jobber sangat berbeda dengan yang dialami oleh senior workers gitu kan. Benar. Misalnya mereka udah, let's say mereka udah VP level misalnya gitu, udah VP level atau manager level, director level. Tantangan-tantangan UU ketenagakerjaan yang mereka hadapi mungkin berbeda. Misalnya concern mereka mungkin lebih soal, let's say mungkin pensiun, mungkin cuti hamil gitu ya, parental leave lah gitu kan, atau mungkin apalagi yang lain-lain yang di level mereka itu lebih menjadi concern. Nah, sedangkan mungkin untuk first jobber atau bahkan mereka mungkin masih internship, mungkin lebih penting buat mereka perlindungan intern misalnya. Nah, concern ini bisa jadi nggak dipikirin sama generasi yang lain misalnya gitu, sama yang demografi yang lain ini, yang lebih tua atau yang lebih muda misalnya gitu, yang misalnya masih kuliah. Nah, mungkin mereka belum kepikiran ini gitu. Nah, jadi perwakilan demografi ini kadang-kadang lebih mattersnya itu di situ. Maksudnya kenapa ini menjadi penting? Karena kadang-kadang apa yang menjadi kepentingan kita itu nggak menjadi kepentingan kelompok yang lain. Pola pikirnya juga berbeda. Iya, ya kan? pola pikirnya lain. Mereka prioritasnya berbeda. Sehingga ketika kita underrepresented, maksudnya ini nggak ada nih anak muda yang terlibat di sini misalnya gitu. Bisa jadi kepentingan-kepentingan tadi first jobber atau intern itu nggak terwakili gitu. Karena ya nggak ada yang mikirin itu gitu. Jadi semua di dalam proses diskusi atau dalam proses pembentukan kebijakan ngurusin kepentingan mereka kan, ya karena emang itu kan kalau politik kan gitu ya, kita membawa kepentingan kita nih ke dalam ruang publik. Jadi kayak misalnya tadi kita adalah udah senior, kita butuhnya urusan pensiun, kita akan terus perjuangin terkait pensiun dong gitu kan. Nah, yang mana misalnya untuk anak-anak muda itu belum relevan gitu karena masih jauh banget ya menurut gue misalnya gitu kan. Nah, buat yang udah lain yang udah mendekati pensiun, kebutuhannya juga lain. Kebutuhannya kayak ini turunin dong usia pensiun misalnya gitu kan. Nah, ini kepentingan yang mereka perjuangin. Nah, akhirnya nanti kebijakan-kebijakan yang muncul yang diperjuangkan ini dong gitu kan, karena kan ada suaranya nih, ada desakannya. Nah, ketika anak-anak muda atau kelompok yang lain tadi nggak ada melakukan desakan apa-apa, ya bisa jadi nggak ada kebijakan yang mengakomodasi itu tadi gitu. Karena ini sama aja kayak rumah gitu ya, aturan-aturan di rumah kita. Kalau misalnya nggak ada yang bersuara, misalnya kita butuh piket nyuci piring nih, nggak akan terjadi yang namanya piket nyuci piring gitu loh. Jadi aturan yang ada itu ada karena ada suara dari dalam anggota-anggotanya ini. Yang diperjuangkan oleh satu kategori itu ya, yang terkait dengan kebutuhan itu gitu ya. Bisa jadi sebenarnya dibantu juga sama yang lain yang nggak punya kepentingan itu mungkin. Tapi kan kita bisa melihat kemungkinannya lebih besar kalau dianya sendiri punya kepentingan itu kan, gitu. Makanya penting jadinya untuk kelompok-kelompok ini semua ikut terlibat gitu. Kalau nggak nanti kebijakannya akan sangat bias kelompok tertentu misalnya, karena yang ini kurang kenceng nih gitu, kurang bersuara, kurang berpartisipasi misalnya kayak gitu. Kamu dengan pengetahuan dan kompetensi seperti itu, kamu ada dorongan terjun ke politik nggak? Terjun ke politik SN nyalek gitu ya? Iya. Ada keinginan seperti itu nggak sih? Kalau aku gini aja sih sebenarnya, aku punya apa ya? Atau tergantung masyarakat? Iya, aku punya itu pasti menunggu mandat rakyat ya. Itu satu. Cuman di luar itu aku punya kepentingan publik juga ya, karena aku mau kehidupan masyarakatnya seperti apa. Dan kalau misalnya cara itu adalah cara yang paling optimal, nggak menutup kemungkinan aku ambil gitu. Tapi untuk sekarang belum aja gitu. Berarti ada bidang di luar politik yang sekarang ini baru kamu perjuangkan? Iya, sekarang aku masih lewat situ lah gitu kan. Mungkin kayak misalnya lewat ya, kalau aku konteksnya lewat konten misalnya. Itu juga kita sudah berpolitik gitu kan. Maksudnya kita sudah membawa nih wacana-wacana ke ruang publik gitu. Nah, atau kadang-kadang kalau misalnya ada demonstrasi, aku sepakat dengan agendanya, aku ikut kayak gitu. Jadi bukan berarti aku belum berpolitik. Nah, cuman apakah politik formal yang lewat lembaga-lembaga negara ini itu aku akan lakukan, mungkin aja. Dan untuk kemungkinan dan mungkin menunggu mandat rakyat juga. Ikut jawabannya Mas Aji. Ya, gitu sih. Kan jawabannya sering seperti itu ya. Kalau yang udah di atas kan ngomongnya gitu ya. Tapi benar sih, dalam demokrasi memang ya sebaiknya kita mengikuti kira-kira publik kayak gimana nih. Sekarang dari politik ke logika. Ya, kamu selama ini kan dikenal, termasuk kamu juga mendapatkan bahwa kamu adalah orang yang menjunjung logika, atau bahkan mengajak orang sebanyak mungkin untuk berlogika, berpikir ilmiah. Sejak kapan kamu merasa bahwa berlogika itu penting?
Iya mungkin kalau dari sisi tahun ya kira-kira mungkin 4 tahun 5 tahun belakangan ya gitu. Oh malah Heeh. belum, Udah maksudnya nggak Iya. sejak kamu kuliah atau? Enggak, justru gini. Enggak, kalau misalnya itu penting itu sebagai suatu cara berpikir, aku udah adopsi cukup lama. Mungkin Iya. dari SD gitu kali ya aku udah. Jadi aku pernah ya suatu ketika ada cerita lucu waktu aku kecil, waktu aku SD kelas 4 SD kayaknya, kalau nggak salah kelas 3 atau kelas 4. Aku buka payung di dalam rumah. Terus bude aku tiba-tiba datang, baru datang gitu ke rumah aku, datang masuk. Terus dia marahin aku karena buka payung di dalam rumah. Kata dia buka payung di dalam rumah itu bisa mendatangkan hantu, gitu. Nah terus apa yang aku lakuin? Akhirnya aku bikin eksperimen, gitu. Aku pengen tahu bener nggak sih membuka payung di dalam rumah tuh mendatangkan hantu, gitu. Nah, I assume kalau misalnya kita menganggap sesuatu ada, dia harus ada cara deteksinya dong. Misalnya apakah nanti tiba-tiba jendela terbuka semua atau apa gitu. Kalau di film-film kan gitu ya. Kayak keberadaan hantu tuh deteksinya gitu ya kira-kira ya. Apakah lampu tiba-tiba mati hidup gitu kan. So, I was trying that gitu kan. Aku akhirnya buka lebih banyak payung dan aku bagi di 2 ruangan juga gitu ya. Dan aku bagi di ruangan yang lain lagi yang nggak ada payung. Dan aku pastiin misalnya variabel-variabelnya cukup isolated. Misalnya gini, aku nggak lakuin eksperimennya ketika hujan badai gitu kan. Karena kalau hujan badai kan anginnya kencang gitu kan, terus ada petir, nanti bisa jadi itu membiaskan eksperimennya gitu. Ternyata angin ya, yang itu bukan hantu gitu. Iya, dan setelah aku lakukan itu semua, aku nggak menemukan deteksi itu. Aku bilang ke bude aku, kan udah coba nih kemarin pakai payung gini nggak ada gini. Nggak ada tuh gitu. Terus kata bude aku, nggak gitu cara mikirnya gitu. Tapi kayak iya, jadi aku menerapkan prinsip-prinsip berpikir ilmiah yang aku promosikan sekarang tuh udah dari kecil gitu. Cuman menyadari bahwa sebaiknya aku ajakin orang-orang lain juga nih untuk mengadopsi ini dan mendiskusikan juga ya, misalnya kayak ada yang perlu diimprove ya kan, namanya pemikiran kan pasti kita nggak langsung menemukan yang perfect gitu kan. Jadi membawa itu ke ruang publik juga sebenarnya mengajak lebih banyak orang belajar bareng aku. Jadi aku nggak belajar sendirian gitu. Ya dengan aku share, aku ngeliatnya mikirnya kayak gini guys gitu. Gimana menurut kalian kayak gimana? Itu juga perfecting model aku lah gitu. Jadi itu juga menyempurnakan metode berpikir yang aku pakai itu gitu. Nah itu promosinya itu membawa itu ke ruang publik itu baru kira-kira 4 tahun 5 tahun terakhir. Tapi secara sederhana, maksudnya mungkin teman-teman yang nonton ini masih banyak yang belum paham gitu, berpikir ilmiah atau berlogika itu seperti apa? Kalau secara sederhana menurutmu seperti apa itu? Iya, gampangnya sebenarnya scientific mindset yang aku promote ya, itu adalah cara berpikir di mana ketika kita membicarakan fakta atau realitas ya, kayak misalnya dunia tuh kayak gimana, cara kerjanya kayak gimana, termasuk sampai hal-hal yang mungkin cheesy kayak cewek cowok gitu. Kalau di TikTok kan suka ada yang ngomong ya, cewek tuh kayak gini-gini, cowok tuh kayak gini-gini. Ini kan klaim-klaim nih ya. Nah, cara berpikir gitu cara berpikir ilmiah tuh gampangnya kita baru menerima klaim itu benar kalau ada bukti atau pembuktian yang jelas dan bisa dipertanggungjawabkan gitu. Kayak gitu sih. Jadi simpelnya kayak gitu aja sebenarnya kalau dan obrolan ini cukup real, bahkan sangat real sama aku karena dulunya aku pesulap. Oke. Ya, jadi apakah kamu David Copperfield yang bisa terbang gitu? Jadi aku kalau melihat hal semacam itu ada triknya gitu, ada caranya gitu. Bukan langsung mentah menerima itu ada hantunya kalau balik ke hantu tadi ya. Tapi kan secara psikologis manusia itu kan misalnya nih ya, misal di rumah tiba-tiba pas sepi tiba-tiba buku jatuh gitu. Pikiran kita akan lebih mudah atau menghemat energi pikiran kita langsung menyimpulkan dengan hal yang mudah kan. Itu hantu. Ya kan. Dibandingkan dengan itu karena gaya gravitasi atau karena ada angin dan sebagainya gitu. Apakah seperti itu juga yang dimaksud dia berpikir kritis ya? Iya, jadi benar, bisa mirip sama term berpikir kritis yang orang-orang bilang ya. Tapi kan sama kan, berpikir kritis, berpikir ilmiah, berlogika, kalau termnya kan beda-beda itu ya. Iya, sebenarnya kalau secara diskursus akademik beda banget tuh term critical thinking, scientific thinking sama logic, itu 3 hal yang sangat berbeda. Iya, jadi definisinya juga sangat beda. Kayak misalnya kayak logic. Kalau di dalam yang aku biasa pakai misalnya di materi sekolah gitu ya, logika itu lebih ke logika matematika.
Logika matematika, logika formal. Ini ada definisinya sendiri nih. Tapi gampangnya kalau dalam kita mau artiin secara ini aja ya, secara street lah gitu, street definitionnya. Gampangnya kalau logika itu dia bicara soal bagaimana kita menarik kesimpulan secara valid berdasarkan premis atau informasi yang tersedia gitu. Atau kalau dalam ini mungkin deduksi lah gitu kalau dalam bahasa lebih teknisnya. Jadi ketika kita dikasih premis misalnya kan semua contoh apa? Semua yang hidup di laut adalah ikan misalnya gitu. Terus kita dapat premis kedua, paus hidup di laut. Nah itu berarti kesimpulan yang kita ambil dari dua premis itu adalah paus adalah ikan. Kayak gitu. Nah logika kan lebih kayak gitu. Jadi bagaimana menarik kesimpulan dari informasi yang tersedia aja nih gitu. Kita nggak nyari tahu di luar itu gimana, enggak. Kita cuman ini ada premis yang tersedia, nah silakan tarik kesimpulan dari sini gitu, menggunakan itu berlogika kenalan. Iya, yang benar. Nah, sedangkan kalau scientific thinking itu lebih ke mencari kebenaran tentang realitas gitu. Jadi kita justru nggak ada basis premisnya gitu. Jadi kita justru misalnya kita pengen tahu tadi bener gak sih ngelakuin ini bikin kayak gini gitu. Nah kita tes, kita cari tahu, kita observasi gitu kan istilahnya. Jadi kita uji nih di realitas. Termasuk payung waktu kecil itu adalah scientific thinking ya. Kayak gitulah kira-kira ya. Jadi basisnya emang dari budaya ilmiah ya, tradisi penelitian ilmiah lah. Tradisi penelitian ilmiah kan kayak gitu. Ada variabel, ada kontrolnya gitu ya. Ya, kita punya dugaan. Hipotesa. Kita punya kita punya hipotesa kira-kira kayak gini, bener nggak nih? Nah, kita lakuin pengujiannya kan gitu. Termasuk misalnya kayak cewek tuh pasti suka dikasih bunga misalnya. Nah, gimana nih kalau scientific thinking gitu kan? Ya kita ambil sampel dong ya kan. Misalnya 10 cewek di sekitar kita, coba kasih bunga satu-satu. Reaksinya apa? Data gitu kan. Bener nggak semua yang suka? Ternyata ada nih misalnya enggak, 2 diantaranya malah enak gitu kan misalnya. Nah enaknya nih karena dikasih bunganya atau karena yang ngasih bunganya. Siapa yang ngasih bunga? Ya kan, tes lagi habis itu kan gitu kan. Itu kan sebenarnya simpel aja. Gampangnya adalah kita pengen tahu nih cara kerja di dunia sekitar kita ini kayak gimana sih supaya kita bisa bikin keputusan yang tepat gitu. Kayak gitu sih. Itu scientific thinking ya. Itu thinking, benar. Berarti kalau sebelum ke critical thinking, scientific thinking itu berarti kan kita punya skill untuk meragukan asumsi kita. Iya, benar. Skepticism itu salah satu nilainya lah gitu. Jadi kita nggak gampang percaya, nggak gampang nerima suatu klaim, dan juga satu lagi juga yang penting adalah aku pikir dalam scientific thinking kita harus selalu menerima peluang salah ya. Jadi nggak mengabsolutkan apa yang kita tahu hari ini gitu. Dan karena itu kelihatannya cukup penting gitu untuk dipelajari banyak orang, apalagi sekarang ini ya gitu. Iya, apalagi sekarang ini. Dan kalau kita lihat di sosial media, orang-orang kadang-kadang sulit menerima perubahan pandangan. Padahal itu harusnya sesuatu yang mudah aja terjadi ketika kita menemukan bukti baru misalnya. Benar. Ya wajar dong kalau kita pindah gitu. Nggak ada yang aneh dengan itu gitu. Jadi nggak perlu mempermalukan orang yang berubah gitu kan. Aku kadang-kadang bingungnya di situ. Misalnya kayak ini kemarin kayak gini, sekarang ya bisa jadi dia menemukan data baru gitu kan. Misalnya kayak ini kemarin dia ini kalau dalam konteks kebijakan ya. Misalnya ini dia kemarin pro kuliah digratisin, tapi sekarang enggak lagi misalnya gitu. Ya mungkin dia menemukan bukti-bukti baru yang menunjukkan bahwa kebijakan yang tepat bukan gratisin kuliah misalnya. Tapi mungkin yang lain lagi gitu kan kebijakan. Nah, itu kan justru itu adalah tradisi berpikir ilmiah tuh menurut aku ya kayak gitu. Gitu. Jadi kalau budaya yang pengen aku dinamis sih berarti ya. Tidak terus fix statis di situ dan gitu. nggak absolut lah gitu. Jadi kalau orang bilang ini gimana kan tapi kan science nggak bisa menjawab segalanya atau gini. Ya emang iya, dan kita selalu menerima keterbatasan itu sebagai bagian dari itu, tapi cara itu adalah yang terbaik yang kita punya sekarang gitu. Kalau nanti skill untuk meragukan asumsi kita gitu ya. Betul. Tapi itu kan akan cukup susah untuk orang-orang yang mengalami fanatisme kan. Iya kan? Gitu ya. Iya kan? Misalnya kayak terlalu ini banget gitu ya, mengidolakan banget atau apa gitu ya. Bisa iya sih, justru itu menurutku harusnya ya kalau kita punya budaya scientific thinking, mungkin juga kita nggak akan terjebak pada fanatisme karena di berbagai bidang kan sekarang yang menjadi cukup permasalahan pelik kan di situ kan, fanatisme macam-macam. Oke. Kalau tadi terus critical thinking. Nah, critical thinking ini kalau yang aku baca di buku textbook critical thinking ya, tulisannya Basham, dan nanti mungkin bisa dicari bukunya kalau mau dibaca. Karena tebal ya bukunya ya. Tebal banget. Tebal banget, dan itu memang textbook. Setahu aku kalau di Inggris ya kalau nggak salah itu dipakai di SMA tuh bukunya. Setahu aku itu memang textbook sekolah gitu, textbook apa namanya, itu akademik. Mengingatkan aku di
kuliah mata kuliah psikologi kognitif soalnya. Oh. Buku itu salah satu referensi. Masuk ya dalam referensi. Ya, psikologi kognitif. Oke. Ya, kalau di situ dia definisiinnya berpikir kritis adalah kayak metode untuk mengevaluasi informasi untuk kita mendapatkan judgement yang benar terhadap sesuatu gitu. Jadi judgement ini bisa dalam bentuk judgement terkait fakta, bisa juga terkait yang lainnya ya. Misalnya terkait moral, misalnya ada orang yang bilang bahwa sebaiknya kita larang perdagangan barang ini misalnya. Nah itu kan tentang moral nih, baik atau buruk lah gitu ya. Ini barang baik atau buruk. Nah ini juga dalam critical thinking masuk nih. Kalau tadi scientific thinking itu nggak masuk ke domain moral gitu, nggak masuk ke domain moral, estetik gitu. Misalnya kita ada perdebatan tentang film gitu kan, film Budi Pekerti bagus, terus ada yang bilang film Budi Pekerti jelek misalnya gitu. Ini lagi berdebat nih. Nah sebenarnya scientific thinking nggak bisa dipakai buat menguji ini gitu loh, karena ini bukan domain fakta istilahnya, bukan domain realitas gitu. Kita bukan memperdebatkan apa yang ada di realitas atau apa yang terjadi di realitas. Misalnya kayak tadi contohnya, bener nggak kalau kita buka payung terjadi ini. Nah itu kan tentang realitas. Tapi kalau ini sesuatu bagus atau enggak, bukan. Ada unsur emosinya soalnya ya, suka dan nggak suka. Ada unsur subjektif ya, subjektif yang dan dia nggak bisa dijawab dengan pembuktian gitu loh. Dia kan jadi dijawab dengan selera gitu. Kecuali kita turunin indikatornya ya, baru bisa masuk ke sana. Nah tapi untuk menurunkan indikator ini bisa jadi nggak ada juga toolsnya di scientific thinking gitu. Adanya di critical thinking. Makanya kan kalau dalam filsafat kan selalu dibilang fondasinya critical thinking. Karena filsafat itu kan induknya dari semua ini ya. Jadi dalam filsafat kita bisa pertanyakan apapun, kita bisa menguji apapun. Nah itu critical thinking kira-kira di situlah gitu dipakainya. Berarti dia bisa masuk dari mana aja. 3 hal yang berbeda ya? Kan iya, kalau secara ini berbeda. Berlogika, scientific thinking, critical thinking itu 3 hal yang berbeda. Cuman jujur kalau aku melihat komunikasi itu sebagai sesuatu yang fluid, sebagai sesuatu yang cair. Jadi untuk definisi-definisi kayak gini aku nggak terlalu aku bukan tipe yang harus kayak gini definisinya, nggak gitu. Kalau aku kayak ya udah kita komunikasinya sama audiens ini nih, mereka kenalnya istilah ini, ngerujuknya ke sini. Ya udah nggak apa-apa, kita pakai itu aja. Iya, yang penting kan poinnya kan yang apa yang mau dibangun gitu loh. Kulturnya atau nilai-nilainya itu apa. Nah, kita sebut itu apa sebenarnya bebas aja gitu. Kalau buat aku sih bahasa gitu aja ya. Iya, karena di titik tertentu itu kesepakatan juga kan. Iya, itu kan kesepakatan. Nah, namanya definisi dan istilah ini kan gini-ginian ya kesepakatan aja. Jadi kalau aku selalu balikin ke audiensnya. Nah, cuman yang tadi adalah yang aku pahami secara akademik gitu. Kalau dari buku-buku kayak gitu, critical thinking kayak gitu, logika beda lagi gitu ya. Apalagi kalau kita masuk ke filsafat logika itu bisa macam-macam lagi gitu definisinya gitu kan. Nah jadi kita ngeliat konteks, kita ngeliat audiens. Nah kalau buat aku sekarang bahasa yang paling simple mungkin berpikir kritis, yang orang-orang pada tahu itu gitu. Dan biasanya aku akhirnya pinjem itu aja, di banyak kesempatan aku pakai itu gitu. Banyak orang beranggapan entah itu tadi ya berlogika atau critical thinking atau scientific thinking, ketika kita terlalu seperti itu akan menjauhkan dari spiritualitas atau akan mengganggu peace of mind gitu. Ya, kamu setuju nggak? Maksudnya tanggapanmu seperti apa? Iya, karena kadang-kadang orang ini juga ya, mungkin bisa jadi penangkapannya yang kurang pas juga. Mungkin aku nyampeinnya juga kurang pas atau gimana sehingga terjadi pemikiran-pemikiran seperti itu. Jadi lucu banget ya, aku sering di video aku main piano, orang-orang pada komen kayak oh ternyata orang yang logis bisa nyeni banget ya gitu. Kayak seakan-akan ada yang komen seperti itu. Seakan-akan berpikir logis, rasional, ilmiah itu berbenturan dengan berkesenian gitu. Padahal buat aku ini 2 ruang yang berbeda aja gitu loh. Kayak gini loh gampangnya. Kita mau bikin keputusan kan gak mungkin dengan main piano ya gitu. Kita bikin keputusan ya dengan berpikir, mengolah informasi yang ada gitu kan. Jadi ya main piano dengan berpikir ilmiah tuh 2 tools yang berbeda gitu, dipakai untuk hal yang berbeda. 2 hal yang berbeda ya. Ketika kita mau, kalau di main musik mungkin kayak kita mau mengekspresikan perasaan kita dengan suatu karya seni, nah disitulah kita bermusik gitu kan. Gak mungkin kita pakai metode ilmiah untuk melakukan itu, kayak gitu loh. Ya kan itu loh maksudnya. Ya ini kan beda ruang gitu, beda scope gitu. Nah jadi buat aku gini, banyak juga yang memakai argumen peace of mind tadi untuk ibaratnya dengan berpikir ilmiah, rasional itu kita kurang peace of mind. Katanya ada yang bilang gitu, kayak ini gak memberikan kedamaian atau ketenangan batin atau ketenangan jiwa gitu ya. Nah kalau buat aku justru gini, aku termasuk yang nggak pernah mengalami ini ya mungkin fortunately enough aku belum pernah mengalami breakdown atau inilah yang kayak gitu ya, maksudnya kayak
ketiadaan peace of mind itu. Nah, tapi kan pertanyaannya kenapa gitu kan? Padahal kan aku juga kencang banget di rational dan scientific thinking gitu kan. Nah inilah poin aku adalah gini, justru aku ngelihat ya, aku justru sangat-sangat mendapatkan peace of mind karena menggunakan tools itu. Karena aku tidak mengalami false sense of security gitu. Kadang-kadang kita untuk mengejar peace of mind, kita menipu diri kita sendiri gitu. Misalnya kayak gini, kita nggak tahu nih prediksinya seperti apa, kita nggak tahu informasi-informasi seperti apa, konsekuensinya seperti apa, tapi kita langsung tutup aja semuanya dengan udah semua pasti baik-baik aja. Gitu misalnya, kan? Think positively, jumping to conclusion kan? Positive thinking. Ya kalau buat aku ini justru bikin aku nggak punya peace of mind gitu, cara berpikir kayak gitu. Justru buat aku memahami keadaan dengan seakurat mungkin itu yang memberikan aku peace of mind. Karena aku jadi tahu bahwa misalnya kalau aku melakukan ini konsekuensinya ini, kalau aku melakukan ini konsekuensinya ini. Dan ketika aku mengambil risiko bahwa aku harus ambil pilihan ini walaupun ada risiko ini, aku udah siap dengan risiko itu. Karena aku udah punya semua pengetahuan tentang itu tuh gini gitu, ini yang bakal terjadi kayak gitu. Jadi sudah mengantisipasi itu. Jadi buat aku berpikir rasional dan berpikir ilmiah itu justru memberikan peace of mind yang menurut aku lebih solid gitu. Karena basisnya jelas nih bahwa kita jadi tenang karena kita sudah memahami keadaannya dengan baik gitu. Bukan kita tiba-tiba nanti ada elemen of surprise ya. Jadi kayak positive thinking itu loh kok meledak gitu. Tiba-tiba explode gitu. Tapi podcast ini nggak jadi seru, kenapa? Karena aku nggak kontra sama kamu. Aku pro. Maksudnya aku kan biasanya kalau podcast akan seru ketika harus ada kontra kan, harus ada konflik kan. Tapi nggak apa-apa juga. Aku pro sama kamu, aku setuju selaras sama kamu. Kenapa? Karena itu banyak orang yang kepingin mendapatkan peace of mind itu dengan cara punya pikiran semu gitu, menciptakan kenyataan semu ya, termasuk berpikir positif dan sebagainya gitu. Dan akhirnya malah jatuhnya ke aku sebut sebagai tahayul gitu, maksudnya kayak apa superstition ya. Jadi terlalu terlalu ya gitulah, ngawang-ngawang gitu ya. Kalau bahasanya Tan Malaka logika mistika. Nah, logika mistika gitu. Dan cukup banyak orang yang senang seperti itu kan. Iya. Kayak don't get me wrong ya, aku tuh I'm an optimist ya. Jadi aku juga bukan yang kayak selalu thinking in terms of the worst case itu enggak gitu. Cuman being optimis itu bisa ada basis yang benarnya gitu menurut aku ya. Jadi kita bisa tetap melihat bahwa fakta-faktanya seperti ini. Oke, ada kompleksitas ya di dalam realitas, betul bahwa kadang-kadang akan ada hal yang random atau akan ada hal yang mendadak mungkin kita nggak prediksi. Itu kemungkinan itu akan selalu ada gitu. Tapi ya balik lagi, kita kan mengusahakan yang bisa kita lakukan gitu ya. Dan bahwa kita cover all the bases, bahwa kita berusaha memahami selengkap mungkin, itu menurut aku nggak ada yang nggak sehat dari itu. Justru itu sangat sehat gitu menurut aku ya. Gitu. Makanya ada orang yang seperti tadi superstition ya, ya kan, tahayul gitu, membentuk pikiran positif atau mungkin khayalan-khayalan semu gitu untuk supaya biar tenang gitu. Tapi itu kan jadi rapuh sekali kan, jadi vulnerable sekali gitu. Itu jadi bom waktu kadang-kadang. Iya. Dan ada jalan satu lagi yang sedikit peminatnya, tenang atau mendapatkan mental yang sehat, ketenangan diri ketika face the reality gitu, bahwa kalau yang pertama tadi tenang karena merasa bisa mengendalikan semuanya. Ya kan, dan itu atau adalah lebih ke arah karena semuanya outputnya akan bagus aja gitu, kayak ada pemikiran kayak gitu. Sedangkan yang kedua adalah tenang karena sadar bahwa nggak semuanya bisa kita kendalikan. Iya kan? Termasuk optimis. Ada optimis yang terbentuk basisnya adalah karena mungkin asumsi-asumsi yang fiktif. Ada orang optimis yang mungkin dirimu sebut tadi adalah memang orang yang tahu kenyataannya seperti apa gitu. Kan? Ya benar, kita harus bisa memetakan dengan benar kayak ini mana sih yang bisa kita pengaruhin ya kan, dan mana yang memang ini di luar kontrol kita nih gitu. Kadang-kadang juga orang sebenarnya gini, kalau misalnya kita sering dengar ya, kadang-kadang orang bilang dalam suatu keputusan dia kemudian mengalami kegagalan atau output yang gak sesuai. Orang-orang yang berpikir dengan mungkin superstition atau apa gitu ya, kadang-kadang langsung bilang ya udah ini emang karena faktor X lah gitu ya, faktor-faktor yang nggak jelas lah gitu. Nah ini itu
ini bukan pemetaan yang tepat untuk apa yang bisa dikontrol dan nggak bisa dikontrol gitu loh. Kalau cuman ngomong apapun yang bikin kita gagal itu bukan kita, itu menurut aku bukan pemetaan yang benar gitu. Justru kita dari awal harus ngelihat misalnya kita punya goal di sini, nah yang berpengaruh ke goal ini tuh apaan aja. Nah memang mungkin sebagian ini bukan di kendali kita nih gitu kan, ini di luar kendali kita. Tapi jelas nih bukan cuma di brush off dengan ini faktor X atau ini apa gitu kan yang nggak jelas gitu kan, ya nggak kayak gitu. Jadi itu juga kadang-kadang menjadi masalah ya dalam false sense of security ini gitu. False sense of security. Iya, jadi kayak kerasanya kayak aman padahal itu hanya sebenarnya shaky foundation. Sebenarnya nggak aman ya. Ini amannya dari mana ya? Dan ini juga relate dengan pemahaman-pemahaman seperti law of attraction kan sebenarnya. Betul, kan? betul. Yang merasa bahwa ketika sesuatu keinginan itu terjadi semata-mata itu karena pikiran dia waktu atau bahwa itu menjadi syarat untuk itu bisa terjadi gitu. Kadang-kadang kan ada yang kayak gue harus kayak gini nih mikirnya buat bisa kayak gitu, padahal ya kalau kita lihat dari sebab akibatnya enggak sih, kita nggak perlu mikir positif untuk mencapai ini. Itu ya kan, itu kayak ya misalnya kita pengen memanaskan air gitu kan, terlepas dari pikiran kita positif atau negatif, kalau kita taruh air itu di kompor ya, usah di panci kita rebus gitu, kita panasin di kompor ya tetap panas airnya. Walaupun kita nggak law of attraction gitu ya, walaupun kita panas airnya kita nggak kayak gitu, tetap jadi panas gitu kan. Maksudnya sebab akibat di dalam realitas tempat kita hidup ya sangat jarang lah bisa dipengaruhi secara langsung oleh pikiran gitu kan, kecuali yang terkait dengan badan kita sendiri. Nah itu kan memang ngaruh ya, otak bisa ngaruh ke fisik kita lah gitu. Karena ada kenyataan-kenyataan yang memang lebih dulu ada daripada pikiran kita. Betul. Gitu kan. Yang di luar kita lah. Realitas objektif. Realitas objektifnya yang duluan ada kan gitu. Betul. Dan termasuk law of attraction itu kayak orang kadang lebih sering menceritakan yang sesuai keinginan. Betul. Padahal banyak pikiran yang nggak terjadi juga. Dan itu tidak diceritakan karena nggak menimbulkan sesuatu yang heroik kan gitu. Iya, istilahnya survivorship bias lah gitu. Jadi cuma dilihat yang survive. Nah yang gak survive nggak dihitung. Dari 100 kali ngelakuin law of attraction yang tercapai 2 ini yang diceritain mulu di TikTok kan. Tapi di sosial media memang ada orang yang sampai ngomong kamu bahwa dengan kamu ngajarin tentang berlogika akan mengganggu kesehatan mental gitu. Terus tanggapanmu seperti apa kalau seperti itu? Iya benar-benar ada sih yang kayak nanyanya emang nggak ini apa kak, nggak stres apa gitu ya sih gitu ya, atau dianggap kok jadi kering ya gitu kan, jadi mentah gitu, jadi nggak happy makanya gitu. Kaget ketika aku main musik emosional gitu, jadi mereka bingung kok bisa kayak gini gitu kan. Ya karena gini ya sebenarnya mungkin orang ada kadang-kadang berpikir bahwa berpikir ilmiah gara-gara termnya rempong kayak gitu, maksudnya kerasa berat, jadinya mungkin kayak ini mikir terus nih pasti gitu. Jadi frustrasi gitu kan. Iya, padahal kalau aku lihat dari mungkin Mas Aji sebagai yang belajar manusia gitu kan, belajar ilmu tentang manusia, mungkin bisa lebih ngerti teknikalnya atau akademiknya kayak gimana. Cuman kalau aku lihat dari experience aku aja sendiri gitu ya dalam membangun suatu keterampilan, kita itu selalu mengalami masa sulit memang di awal. Misalnya kayak gini, aku baru belajar piano. Itu mungkin bakal kerja keras, bakal mikir keras di awal gitu loh. Karena kita baru kenalan nih sama ini, pencetannya di sini gitu kan, ini C di sini, di situ kan masih baru kenalan ya, belum familiar, jadi kerja keras. Tapi harus ketika kita gitu ya. Jari kelingkingnya di mana nih? Mikir dulu kan, kayak maksudnya awal-awal gitu kan, kita mau mencet ini. Nyupir kan juga gitu kan, nyupir biasanya betul, main sepeda, apapun kita baru pertama kali banget nyoba, kerja keras. Dan itu yang terjadi ketika teman-teman baru mengadopsi penalaran ilmiah atau rasionalitas gitu ya, belajar berpikir rasional, mengontrol emosi, and then masuk ke rasional, itu pasti kerja keras di awal. Nah mereka pikir itulah yang aku alami terus-terusan, padahal itu aku alami di awal banget ketika aku baru ngebangun skillsnya. Ketika kita udah hidup dengan itu selama bertahun-tahun, ya udah nggak kerja keras kayak gitu. Sama kayak aku main piano sekarang, ya aku udah nggak mikir keras kayak di awal sambil gitu. merem lah ya makanya. Nah kadang-kadang mungkin itu yang teman-teman pikirin kayak, ini pasti stres banget ya kalau kayak gini. Ya enggak, kalau misalnya udah kebiasa ya udah nggak ada stresnya lagi, tinggal benefitnya doang yang kita dapat gitu kan. Nah jadi proses membangunnya memang mungkin akan ada effort ya di awal. Termasuk hal sederhana gini aja, kita nggak usah masuk ke berpikir ilmiah ya gitu. Kita hal sederhana self control ya. Mungkin Mas Aji sering lah membicarakan ini pastinya ya. Misalnya kita
kita mengalami hal-hal irasional di dalam diri kita gitu kan. Kita mungkin marah terhadap sesuatu, kita mungkin tiba-tiba punya impuls yang nggak tahu kenapa gitu kan. Mungkin kalau di aku kadang-kadang impuls belanja ya, nggak tahu ya, masuk ke Miniso terus kok lucu semua, beli padahal nggak kepake gitu. Kalau nggak online shop ya, add to chat click buy, add to chat langsung gitu. TikTok live tuh waktu itu ya, kayaknya orang-orang juga langsung check out gitu kan, nggak tahu mau ngapain gitu. Itu kan hal-hal yang irasional, maksudnya kita nggak memikirkan dengan matang, atau kita lakuin aja. Emotional buying. Nah terus kita pada suatu ketika dalam hidup kita harus grow up dan belajar self control dong ya kan. Nggak mungkin kita selalu di drive oleh impuls gitu. Tiap kita punya impuls apa kita lakuin, nggak mungkin kayak gitu kan. Nah untuk membangun self control ini emangnya mudah kan? Enggak ya gitu. Di awal kita harus menahan nih gitu. Ketika ada impuls kayak gini, kita nggak langsung bikin decision, kita harus menahan dan kita harus belajar untuk berubah. Nah itu kan pasti ada effort, tapi stres itu nggak akan selamanya gitu loh. Ketika kita udah melewati tahap latihan, kalau pernah denger yang building habits gitu kan, kayak atomic habits gitu kan, selalu dibilang bahwa building habits, membangun kebiasaan itu akan ada effort di awal gitu, akan ada momen-momen kita stres dulu di awal, ya kan. Jangan kan self control ada yang lari aja deh gitu kan, workout gitu, workout harian gitu kan, di awal-awal pasti stres banget nih gitu, capek, nggak enak, nggak ngelakuin ini. Lama-lama justru nggak enak kalau nggak ngelakuin itu. Ya, karena gitu udah kan, jadi kebiasaan, udah menjadi habit, udah masuk nih ke dalam diri kita, udah internalized lah istilahnya gitu kan. Nah sama, berpikir ilmiah, berpikir logis juga kayak gitu. Sebenarnya kan tujuan yang aku mau capai juga well-being itu sendiri gitu. Bahwa aku lihat dari gimana aku memakai itu dalam kehidupan, dia memberikan keputusan-keputusan yang lebih sehat gitu. Misalnya kalau dalam konteks rasionalitas aja ya, kita tadi kalau kita selalu mengambil keputusan berdasarkan impuls, bisa jadi itu seringkali nggak tepat keputusannya. Dan akhirnya dampaknya itu bisa jadi panjang gitu. Ada hal-hal yang bahkan kita nggak bisa recover mungkin. Misalnya kita marah besar ke orang, ini tadinya orangnya teman kita jadi kehilangan teman misalnya, dan itu mungkin nggak bisa di recover. Nah hal-hal seperti ini kan sebenarnya mengurangi happiness kita. Benar. Jadi buat aku justru tujuannya itu bahkan happiness gitu buat aku. Tujuan dari aku mempromosikan scientific thinking, logic dan segala macam yang dibilang orang sebagai sesuatu yang kering, sebenarnya tujuan aku tuh happiness, bahwa aku pengen kita bisa mendapatkan keputusan-keputusan yang sehat, yang optimal buat kita dalam hidup ini gitu. Nah jadi itu sih yang menurut aku bikin orang kadang-kadang ngeliatnya, oh ini sesuatu yang bikin stres atau apa. Itu mungkin karena emang baru di awal, baru mulai, emang berat gitu. Tapi kalau aku stres ya, maksudnya itu kan tadi di tahap awal. Kalau di tahap lanjutannya, apakah berarti dengan berpikir berlogika dengan scientific thinking atau critical thinking, itu justru akan menyehatkan mental kita malah? Menurut aku iya. Nah kecuali memang problemnya itu sendiri yang kompleks gitu ya. Maksudnya gini, bukan berarti gini, mental kita akan justru lebih sehat karena kita bisa lebih tahu nih sebenarnya keputusan kita basisnya apa gitu ya, dasarnya apa. Nah cuman kadang-kadang orang confuse atau kayak apa ya, gak tepat membedakan ini nih, bahwa kadang-kadang gini, ketika kita bikin keputusan kerasa lebih enteng, bukan berarti lebih tepat gitu. Menarik ini. Iya. Kalau kita gimana sih? jadi Lebih kan, enteng, lebih mudah. Iya, karena kerasa kayak oh ini gampang aja nih bikin keputusannya gini doang gitu. Terus rasanya oh ini nggak stres gitu kan. Tapi kalau pakai caranya Kania stres. Belum gitu tentu tepat yang mudah itu belum kan. Belum tentu tepat kan gitu, karena apalagi in the long run kan. Iya, apalagi kalau keputusannya besar ya. Maksudnya ini banyak nih variabel yang ngaruh. Karena aku dulu kayak gitu. Maksudnya aku waktu lebih muda, pengetahuan aku lebih sedikit. Kadang-kadang aku rasa kayak gampang ya bikin keputusan gitu. Padahal ternyata bukan gampang, akunya aja yang bodoh gitu. Maksudnya aku nggak tahu kalau ternyata ini harusnya aku mikirin ini juga, tapi aku nggak mikirin ini. Nah akhirnya karena taunya cuma itu, jadi kayak mudah gitu ya. Misalnya dalam suatu keputusan sebenarnya harusnya kita mikirin 100 nih variabel. Nah aku taunya itu cuma 3. Ya iyalah gampang gitu kan. Ya kita tahu 3 dari 100. Akhirnya hancur nih semua gitu kan. Bubar nih di belakang. Nah baru nyadar kayak oh ternyata harusnya aku mikirin ini juga, mikirin ini juga, mikirin ini juga. Pada saat aku bikin keputusan dengan 3 variabel tadi, aku kira enteng kan. Iya. Nah ketika ada orang yang ngasih tahu, oh enggak kan, lu tuh harusnya mikirin ini juga, aku nggak percaya. Ngapain ribet lah gitu ya. Repot pakai itu, stres pakai itu. Nah padahal ternyata emang harus kayak gitu untuk bisa mendapatkan yang benar. Iya kayak gitu. Mental kita lebih sehat ketika kita bisa mempertimbangkan berbagai variabel yang lain. Betul, karena ternyata memang keputusan ini butuh itu dipikirin untuk bisa jadi benar gitu. Nah, tapi terakhir gini, ini aku potong ya. Iya boleh. Tadi udah aman ya. Itu aja sih aku jelasin mereka tadi. Lebih ada variabelnya bermacam-macam ya. More stress bukan berarti lebih nggak benar gitu. Justru bisa jadi malah emang itu yang benar ya. Karena keputusannya emang harus kayak gitu. Yang mudah belum tentu sehat. Belum tentu sehat. Kan? Betul. Nah terakhir ini kan, kalau
manusia, sebatas yang aku tahu kan kita ini kan makhluk yang cenderung emosional kan sebenarnya. Ya aku tahu juga kalau dari buku-buku. Ya seperti apa namanya beli sesuatu lah ya, beli sesuatu, bahkan memilih pasangan pun di awal akan didorong oleh emosi kita. Setelah berbulan-bulan, setelah bertahun-tahun baru mikirin, ngapain ya dulu aku milih dia ya, ngapain ya dulu aku beli itu ya gitu. Nah itu seperti apa? Maksudnya apakah dengan kamu menyuarakan tentang berpikir kritis dan berlogika ini sebenarnya dalam rangka itu ya? Karena kalau makhluk yang terlalu emosional kita ini memang akan cenderung tidak sehat mental kita, menurutku ya. Iya. Apakah kamu juga beranggapan yang sama? Nah itu dia Mas Aji. Jadi aku sering emang ngelihat orang kayak ngiranya tuh kalau berpikir ilmiah atau berpikir rasional tuh berarti emosinya dimatiin gitu. Nah aku selalu bilang enggak gitu ya. Ya justru emosi itu bagian dari diri kita. Benar itu bagian dari bahkan bagian dari well-being kita. Makanya kalau dalam teman-teman psikolog sendiri juga ada kayak semacam prinsip bahwa emosi itu bukan untuk disupres gitu kan. Emosi itu harus diakui, di-acknowledge, kita ngerasa kayak gini, kita ngerasa kayak gitu, karena itu bagian dari happiness kita itu sendiri. Nah jadi aku selalu bilang goal dari aku ngajarin berpikir gini kan sebenarnya supaya kita happy ya gitu. Nggak mungkin dong aku pada saat yang sama ngajarin orang lakuin sesuatu yang jelas-jelas justru bikin gak happy gitu kan. Misalnya kita harus matiin emosi nih gitu, kita harus jadi android gitu kan, gak kayak gitu kan. Nah jadi apa nih sebenarnya yang dilakuin gitu kan terhadap emosi ya? Kalau buat aku emosi menjadi bagian dari informasi gitu yang kita pertimbangkan dalam jadi keputusan. salah satu variabel tadi ya? Dari salah satu variabel. Bukan satu-satunya variabel. Bukan satu-satunya variabel. Dan justru kadang ada keputusan-keputusan yang kita harus benar-benar self-aware. Kita harus benar-benar tahu apa yang kita rasain terhadap keputusan ini. Bahkan kadang-kadang gini, kita ketipu sama rasionalitas umum ya. Misalnya kayak orang bilangnya mempertimbangkan jurusan harusnya berdasarkan ini misalnya gitu. Nah bisa jadi ini tuh sebenarnya nggak pas buat kita. Gitu. Bisa jadi happiness kita itu bukan dipengaruhi oleh variabel ini. Nah kita harus pikirin nih apa yang sebenarnya bikin kita happy gitu. Jadi disitu kita harus mengenal juga emosi kita dengan benar gitu. Bahwa ternyata buat gue yang penting dalam kuliah itu misalnya pergaulannya, misalnya kayak gitu. Ya udah kalau gitu itu yang bakal jadi dasar keputusan kita nanti. Karena kita goalnya mencari pilihan dalam hidup ini, balik lagi kalau aku tadi untuk well-being kita, untuk happiness kita gitu. Nah jadi kita memakai rasionalitas itu di tempat yang tepat. Ya, yaitu ketika kita mau mencari caranya menuju ke sana, gitu. Tapi apa yang membuat kita happy itu adalah sesuatu yang harus kita selami di dalam diri kita, gitu. Kita nggak bisa ditanya ke Mas Aji atau ke aku atau ke buku-buku psikologi, gitu kan. Kita sendiri yang mesti harus merefleksikan, harus merefleksikan ke dalam diri kita. Sebenarnya pilihan ini, what do I feel about this, gitu loh. Itu mungkin pertanyaan-pertanyaan yang justru harus rajin ditanya gitu, untuk mendapatkan informasi yang tepat tentang apa yang membuat kita happy atau apa yang membuat kita painful misalnya. Nah itu justru emosi harus diambil informasinya. Berarti emosi adalah bagian dari berlogika sebenarnya. Iya kalau buat aku iya kan? Maksudnya karena emosi menjadi salah satu variabel dalam dan penting sekali gitu. Jadi karena bukan terus banyak orang beranggapan bahwa dengan berlogika maka akan menghilangkan akan dihilangkan. Emosi. Justru tapi itu malah justru sangat penting justru untuk menemukan tadi apa yang bikin kita happy gitu kan, atau apa yang benar, apa yang sehat buat kita misalnya. Itu kan sesuatu yang harus kita tanya ke diri kita dan basisnya adalah emosi. Makanya kalau aku selalu bilang loh, namanya tujuan ya, namanya vision gitu kan, nilai-nilai itu basisnya emosi. Gitu. Kita merasa tidak bisa meniadakan itu. Iya, perasaan kita seperti apa terhadap ini? How do I feel about this gitu? How do I feel about misalnya having kids? Atau not having kids, itu kan nggak bisa dijawab dengan, mau dijawab dengan apa kalau penelitian ilmiah nggak bisa jawab itu, ya kan, itu bertanya ke diri pasti kita. Ada variabel emosinya di situ. Dan justru pemahaman akan emosi kita itu juga bagian yang vital jadinya dalam proses pembuatan keputusan rasional, karena kita justru harus memahami emosi kita tuh seperti apa terhadap sesuatu yang kita alami atau keputusan yang kita ambil. Gitu. Ini kayak kuliah ya teman-teman. Jadi langsung tiba-tiba ngebul ya pikiranmu. Thank you banget ya Chan ya. Thank you for being here. Thank you. Mungkin ada apa yang ingin kamu sampaikan, akun YouTube atau apa? Aku ada YouTube aku pribadi, Kania Cita. Di situ juga ada video lengkapnya tentang mindset rasional ilmiah itu kayak gimana menurut aku dan kenapa aku promote itu. Jadi subscribe ya teman-teman ya. Itu kami rutin kamu seminggu sekali? Enggak sih. Sekenanya kalau lagi kosong. Tapi bisa ditonton dulu video yang udah ada. Sudah ada, kelihatannya sudah banyak sekali ilmu di situ ya.
Oke, thank Makasih you. banget Mas Thank you Aji, banget. makasih teman-teman Iya. yang udah nonton. Thank you juga buat teman-teman yang udah nonton Obrolan Selaras episode ini dari awal sampai akhir. Semoga obrolan ini bisa membantumu menyehatkan mental dan memulihkan batin dan hidup dengan bekal logika. Selamat hidup sadar.